Shalom Jemaat Gereja Best. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita melihat profil Gereja Best. Gereja Best atau Blessing in the Spirit berdiri sejak tahun 2006 dan hingga saat ini sudah ada 59 cabang Gereja Best yang tersebar di beberapa kota dan negara. Visi Gereja Best berawal dari penglihatan gembala senior, yaitu banyak umat Tuhan yang membangun gereja yang megah dan mewah, namun dalamnya keropos. Artinya, banyak orang membangun fisiknya saja, namun karakter dan mental tidak sesuai dengan karakter Kristus. Misi Gereja Best menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian dengan membawa jiwa bagi Tuhan, terutama kembali kepada ajaran Yesus. 5 pilar Gereja Best. Yang pertama, Back to Jesus Teaching. Kedua, Mega Project Karakter Kristus. Ketiga, pemuritan atau regenerasi. Keempat, misi. Dan yang kelima, diakonia atau kasih. Gereja Best juga memiliki program Golden Bridge atau jembatan emas dengan tujuan menjadikan media sebagai sarana pemberitaan Injil. Program ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dan sudah memiliki beberapa sosial media yang sedang berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu di YouTube Best Job, di Instagram @bestjob.official, di TikTok @bestjob.id. Gereja Best juga sudah merilis lagu yang bisa memberkati dan menguatkan kita semua. Silakan kunjungi YouTube channel terbaru Gereja Best di @bestworship. Bapak Ibu Saudara dapat berlangganan dengan cara mensubscribe dan follow sosial media Gereja Best untuk mendapatkan video, renungan, serta pujian Gereja Best. Kau sanggup menolongku, ku serahkan. Do you know why am I grumble? Do you know that I'm not grateful at all? Pada momen Natal ini, Gereja Best mempunyai program setiap tahunnya, yaitu Diakonia Natal, untuk membantu gereja-gereja yang membutuhkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk memberikan Diakonia Natal, dapat men-scan barcode yang tertera pada layar. Kami dari Gereja Best Pontianak. Kami dari Gereja Best Samarinda. Kami dari Best Semarang. Kami dari Gereja Best Tanjung Pinang. Kami Gereja Best Manado mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan menyongsong Tahun Baru. Untuk kegiatan dan program lainnya, Bapak Ibu Saudara dapat mengakses di e-warta Gereja Best.
Puji nama Tuhan, shalom. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Raja kita, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya, puji syukur kita ada di hari ini, hari yang luar biasa, hari yang istimewa. Mari bersama-sama sejenak kita boleh bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama, mengucap syukur atas semua yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu yang kami boleh terima, kami boleh nikmati Tuhan hingga hari ini. Kami melihat segala perbuatan ajaib yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Dan Kau nyatakan bahwa Engkaulah Tuhan dan Raja satu-satunya Bapa. Kami bersyukur hari ini kami boleh memperingati kelahiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau hadir dan Kau memberikan keselamatan buat setiap kami. Mari biarlah kiranya pujian penyembahan kami pagi hari ini boleh mengagungkan dan meninggikan Engkau saja Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Mari setiap kita yang siap memuji nama Tuhan, bersama-sama kita mau berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama angkat pujian bagi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwa dan roh. Katakan Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di Yesus telah lahir, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Dan sembah Dia,
bersama dan katakan namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Mari ambil waktu sejenak, kita mau puji dan sembah Dia, angkat pujianmu bagi Tuhan. Jemaat sendiri katakan namanya. Sembah Dia, glory bagi Dia. Mari bersama perlahan kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Dia. Haleluya. Semua
kepunyaan kami dan kami adalah milik kepunyaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya setiap kita menerima sukacita yang penuh, bersama-sama kita mau berkata, amin. Puji nama Haleluya. Tuhan, haleluya. Mari bersukacita di hadapan Tuhan. Yeah. Semua tepuk tangan ya di hadapan Tuhan. Sama-sama kata. Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua kebelehan.
Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Ya, mungkin beberapa waktu terakhir ini kita sering dengar lagu Spirit of Christmas. Dan hari ini ya penyanyi aslinya Jessica dan Jennifer akan menjadi berkat buat kita semua. Please welcome Jessica and Jennifer dari Yes Jakarta. Haleluya. Tepuk tangannya yang terbaik dong. Shalom semuanya, saya Jessica dan rekan saya Jennifer dari Yes Jakarta akan menyanyikan lagu The Spirit of Christmas. Semoga lagu ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Do you know that I'm not grateful at all?
Berikan tepuk tangan lagi yang terbaik. Wow, luar biasa. And now we also present Nina Yunken. Berikan tepuk tangan buat Nina Yunken. Merry Christmas. Selamat Hari Raya Natal untuk kita semua. Satu buah pujian karya gembala senior kita mau kita nyanyikan bersama supaya gampang untuk dinyanyikan sama-sama juga ya. Nanti besok-besok lagi Christmas berikutnya kita sama-sama bisa nyanyikan lagu dari Best Church. Malam yang Kudus. Sang penebus, Raja Sorga mulia, terangkat tiba, mengalahkan kegelapan, kasih anugerah terbesar dicurahkan, mengalir dari tempat maha tinggi, harapan bahagia boleh jemaat semua untuk ikut bernyanyi bersama kita. Malam yang kudus. Malam yang kudus, pintu surga terbuka, lahir sang penebus, Raja Surga mulia, terangkat tiba, mengalahkan
From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Naikkan pujian bersama. Everybody sing. I love your voice. I love your voice. You have led me. You have led me through the fire. In the darkest night. The darkest night. You are close like no one. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived and I have lived in the goodness of God. Let me sing together. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. All my life you have been so good. Amen. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. One more time. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Saya coba semua untuk bangkit berdiri sama-sama kita pujikan Your goodness. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. So all my life, your goodness is running out. It's running out to me. Everybody say, your goodness is running out. It's running out to me. Oh, your goodness is running out. It's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. It's for your goodness. Your goodness is running out. It's running out. Boleh cuma saja nyatakan your goodness. Your goodness is running out. Amen. Your goodness. It's running out. It's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. All my life you have been faithful. It's all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Nyatakan lebih lagi, lebih dan lebih lagi. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kami mau merenungkan kembali kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Tiada henti-hentinya Tuhan, kami belajar untuk membuka hati kami
untuk belajar rindu dan mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu berikan kekuatan kepada kami, supaya kami boleh mencapainya itu. Engkau memberkati setiap kami di tempat ini, supaya hati kami Tuhan, itu juga menjadikan hati-Mu dalam hidup kami. Supaya hidup kami juga boleh menjadi hidup Tuhan di dalam dunia ini. Di akhir zaman ini, biarlah Tuhan yang cemar semakin cemar, yang suci semakin suci. Kiranya kami Tuhan bukan menjadi orang, yaitu gadis bodoh, tetapi menjadi yang bijaksana. Mencintai kekudusan dan kasih-Mu. Kerap kali Tuhan, kami lengah, kami menoleh ke belakang, kami tersandung, tapi kami ingin bangkit dan Engkau memberi kekuatan kepada kami untuk bangkit dan bangkit dan bangkit. Sampai hari ini kami bangkit kembali. Kau mengurapi setiap kami, menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, memberikan hikmat dan kemampuan untuk melewati hari-hari akan datang. Karena Engkaulah yang menjadikan alam semesta. Engkau yang menentukan hari-hari bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan, selamat ulang tahun saudara. Kalau ya ulang tahun gereja ini, yang jadi ulang tahun gereja juga selamat Natal juga. Nah, kita sudah perjalanan 16 tahun. Kalau di Singapura nanti Januari tanggal 15 itu adalah tahun ke-17 kita masuk. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, tema hari ini kasih tak terlupakan. Adakah saudara-saudara saat ini melupakan kasih seseorang? Terutama kasih orang tuamu? Biar hari ini kembali mengingat kembali. Apakah saudara mengingat kasih saudara-saudaramu yang pernah menolong, mendoakan, melayani? Doakan kembali dia. Karena kita hidup di dunia ini saudara, harus tahu yang namanya tahu berterima kasih dan tahu balas budi. Kalau kita tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu balas budi, maka kita juga tidak akan pernah bisa mengingat kasih Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu tema kasih tak terlupakan. Kerap kali kita melupakan kasih Tuhan yang begitu besar. Oleh karena itu saudara, kita harus tahu pada tahun 2004 Desember, itu ada tsunami Aceh. Itu nggak akan terlupakan. Tapi saya juga mengingat tanggal 1 Januari 2005, yaitu beberapa hari setelah tsunami Aceh. Ketika malam tahun baru saya berdoa, dan kemudian subuh berarti tanggal 1 Januari. Tuhan memanggil nama saya, dan kemudian Tuhan tunjukkan saudara kepulauan atau negara Indonesia ini. Dan kemudian Tuhan tunjuk lagi saudara dan berkata sambil menyebut nama saya, lihat iblis itu bangkit. Perangi iblis, perangi saudara. Saat itulah panggilan Tuhan begitu keras sehingga saya juga belum memikirkan akan buka gereja. Karena gereja bukanya pada tahun 2006 di Singapura. Saat itulah Tuhan membekali bahwa di dunia ini saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus membenci kejahatan. Kalau kita mau mengasihi dan berdamai dengan Tuhan, kita harus memerangi si iblis itu. Memerangi bukan berarti saudara harus pergi ke tempat-tempat angker. Bukan berarti saudara harus juga saudara ya mengusir setan yang di mana-mana. Tapi memerangi itu berarti saudara menyebarkan kebenaran itu supaya ada di dalam hati manusia. Supaya setiap orang itu boleh menjadi hamba kebenaran. Bukan menjadi hamba daripada dosa.
Karena kita dipanggil oleh Tuhan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Jikalau kita menjadi hamba kebenaran berarti kita memerangi iblis itu. Sehingga saat itu saudara, dan kemudian gereja ini yaitu tahun 2000 sekitar 2003 bulan 8 saya mundurkan lagi. Ketika saya ada di salah satu kota di Australia, Tuhan memberikan nama blessing in the spirit, nama gereja. Itu ada dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 3. Yaitu segala berkat rohani dilimpahkan, dicurahkan kepada kita semua. Berkata segala berkat rohani sampai Yesus dan Roh Kudus pun diberikan kepada kita. Itulah Natal, saudara. Berkat terbesar itu bukan dunia, tetapi yang menciptakan dunia ini. Berkat yang terbesar, saudara, Natal ini, saudara, bukan berarti, saudara, kita bisa merayakan Natal. Tapi kita boleh mengenang kasih Tuhan. Mengingat kasih Tuhan. Dan jangan pernah lupakan itu. Sebab itu saudara, ketika saat saya mendengar perangi iblis itu, saya tahu. Jadi kita harus ada berkat-berkat rohani dalam hidup kita. Supaya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena ketika Tuhan menjadikan manusia, dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 tidak perlu dibuka. Maka Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Diciptakannya laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Dan kemudian Allah memberkati mereka. Dan berfirman, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Taklukkanlah dan kuasailah. Berarti dari sini kita tahu sebenarnya. Hari ini kita, saudara, bahwa berkat terbesar itu adalah Tuhan. Dan kemudian berkat itu sendiri adalah diri kita. Sehingga diri kita jangan ditukar dengan dunia. Kesehatan kita, iman kita, jangan ditukar dengan dunia. Saudara. Saudara lihat bahwa kita inilah berkat itu sendiri. Allah tidak turun di bait Allah dan kemudian bait Allah terus dilanggengkan. Tidak, malah dia izinkan untuk rubuh. Karena dia mau tinggal di dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Karena semua kalau kita melihat di dunia ini, Tuhan tidak memilih tempat yang paling indah. Bahkan ketika ditawari oleh iblis pun, semua duniawi dia tidak mau. Padahal itu menurut kita adalah berkat. Tapi bagi Tuhan adalah hidup kita, itulah saudara, yang berkat itu sesungguhnya. Nah kalau kita ke gereja, kita tidak sadar kalau diri kita ini adalah berkat. Maka kita memungkiri berkat Tuhan pada diri kita. Sehingga kemudian kita menukarkan berkat dunia. Sehingga kita ke gereja mengejar berkat. Mengejar berkat, lupa diri kita adalah berkat itu sendiri. Sehingga akhirnya hidup kita, saudara, tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Dikatakan, saudara, Allah memberkati mereka. Siapa yang diberkati? Kita manusia. Dan berfirman, beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah dan kuasailah. Kita tidak boleh dikuasai, kita tidak boleh ditaklukkan. Sebab itu hari ini, saudara, kita harus kembali menyadari diri kita adalah berkat. Jangan gara-gara cuman uang, kesenangan dunia, menjual iman kita, atau jabatan pangkat, menjual ibadah kita, menjual kebenaran firman Allah, hanya gara-gara supaya kita mau, supaya kita diberkati secara materi. Sehingga khotbah-khotbah kita mulai berubah, menjadi khotbah-khotbah tentang dunia. Seakan-akan berkat itu bukan diri kita. Sebab itu saudara, hari ini kita lihat dulu, yaitu Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, bukan dunia, orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan rela jadi manusia. Tuhan rela mati di kayu salib menderita. Dia rela lahir di sebuah kandang untuk menunjukkan bahwa istana itu bukan berkat. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa kehadiran Tuhan itu adalah berkat itu sesungguhnya. Sehingga dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Siapa yang diberi hidup yang kekal? Kita itulah. Mobil kita, rumah kita, semua yang kita miliki materi itu kita tinggalkan semua. Salomo dengan segala kekayaan dan kemegahannya, dia tinggalkan juga. Sehingga hari ini saudara Tuhan juga berkata kepada kita, apa artinya harta dunia? Kita miliki semuanya. Jikalau jiwamu binasa. Jadi Tuhan melihat jiwa kita itu berkat yang harus kembali kepada Tuhan. Karena kita mengejar berkat dunia, kita memungkiri diri kita adalah berkat. Kita menipu, menjual kebenaran. Bukan hanya itu, terlalu banyak. Kita membuat kita sendiri gak ibadah. Akhirnya kita meninggalkan iman kita. Karena kita merasa yang lain adalah berkat kita, itu bukan berkat. Seharusnya kehadiran kita dimanapun juga harus menjadi berkat. Karena Allah rela mati menjadi manusia saudara untuk menebus saudara dan saya. Begitu besar harganya. Sebab itu jangan pernah lupakan kasih Allah itu. Kita lihat ayat 17 dan 18. Sebab Allah mengutus anaknya Yesus ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi Tuhan ingin menyelamatkannya manusia, bukan menghakimi. Menyelamatkan kenapa saudara? Oleh Dia. Oleh Dia itu artinya yang percaya kepadanya. Jadi bukan semua dunia yang percaya. Kita lihat ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dari sini kita melihat bahwa kasih dan keadilan itu berjalan bersama-sama. Di dalam kasih ada keadilan. Ketika Allah turun ke dunia memberikan kasih-Nya yang besar, keadilan itu juga bersama-sama. Jangan sebagai orang Kristen hanya cuma melihat kasih Allah, lupa tentang keadilan itu. Oleh sebab itu dikatakan yang tidak percaya akan dihukum, itulah keadilan. Yang percaya beroleh hidup yang kekal, itulah kasih. Amin. Dan dalam kasih itu ada keadilan. Karena kita lupa kita hanya hidup di dalam kasih terus. Kita lupa bahwa ada keadilan. Sehingga kita kemudian meremehkan, menganggap rendah, murah iman kita kepada Yesus. Seperti Esau. Dia memandang rendah kesulungan. Padahal dia yang lahir lebih dulu. Namun dia kemudian memandang rendah. Dan Tuhan membenci. Bukan karena tidak ada alasan. Kenapa saudara Tuhan membenci Esau dan mengasihi Yakub? Karena Esau memandang rendah hak kesulungan. Padahal dari awalnya Esau lah yang diizinkan. Itu namanya kasih dan keadilan. Hari ini kasih Allah ada pada saudara dan saya begitu besar. Tapi ingat hari ini, keadilan itu tetap ada.
Jangan pernah meremehkan itu. Sebab itu saudara, kalau kita melihat kenapa gereja ini diberikan blessing in the spirit nama itu, supaya kita menghargai diri kita ini adalah berkat itu sendiri. Amin. Nah, Tuhan juga katakan, carilah kerajaan surga dan kebenaran, maka semua ditambahkan kepadamu. Jadi bukan saudara kita ini ngambil, tapi dari diri kita kembangkan kepada Tuhan, maka semua ditambahkan. Sebab itu dikatakan, buat apa kamu susah bangun pagi-pagi dan tidur malam? Karena Tuhan yaitu memberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Susah payah tidak menambahi berkat Tuhan yang jadikan kaya. Kenapa saudara? Saya tidak katakan kekayaan, tapi saya katakan diri ini loh. Amin. Diri ini loh berkat. Renungkan Taurat, maka apa yang kamu perbuat berhasil. Diri kita, saudara. Sebab itu mari kita nempel kembali kepada Allah. Kita masuk di dalam kasih dan rencananya yang besar. Ingat keadilan Allah ketika kita dikasih oleh Tuhan. Jangan sampai kita tidak merenungkan Taurat. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah. Jangan sampai kita merendahkan dan meremehkan panggilan Tuhan itu. Oleh karena itu ajaran di gereja juga ada namanya mega project karakter Kristus. Untuk apa? Kita sudah dipilih. Entah dipilih atau dipanggil, ada yang gak tahu. Kita sudah menjadi orang percaya. Tapi keadilan itu ada juga. Ketika kita percaya tidak menunjukkan perbuatan dari percaya itu, buah dari percaya itu. Saudara, sama dengan kalau kita tidak ubahnya dengan iblis yang percaya. Namun tidak ada buah dari percayanya itu. Sebab itu kita harus menambah karakter Kristus. Kalau Sabtu ini, saudara, karakter Kristus kan ada 21. Dan kalau kita pas hari Sabtu itu hafalan kita itu apa? Taat, kasih, dan berkorban. Kasih itu berarti berkorban. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia mengaruniakan, dia memberikan, dan dia berkorban untuk kita. Kita cuma menerima. Saudara, itulah namanya kasih karunia. Kasih karunia kita menerimanya. Tapi ingat saudara, ketika kita masuk, yaitu tentang kasih dan keadilan, kita masuk tentang kasih karunia atau anugerah. Anugerah. Kita lihat dulu firman Tuhan Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 6. Kita lihat hal yang kedua tentang kasih karunia atau anugerah. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Menyembah ini berarti gak gampang ini orang, saudara. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala, ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias. Ini bukan bicara tentang raja lagi, Mesias akan dilahirkan. Mereka siapa? Para imam, seluruh imam kepala dan ahli Taurat serentak berkata kepada Herodes yang tanya, maupun kepada orang Majus di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda
engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Itulah Mesias. Mika pasal 5 ayat 1. Perjanjian lama itu dibuka, diceritakan kepada Herodes maupun kepada orang-orang Majus. Tapi mengapa orang Majus ini yang cuma datang kepada Yesus? Mana kepala para imam, seluruh imam dan seluruh ahli Taurat termasuk Herodes? Mereka kan gak tahu, Pak. Allah itu adil. Allah itu mengasihi tanpa pandang bulu, tanpa pandang muka. Tidak pilih kasih. Amin. Yang satu dapat bintang, dia kesasar pergi ke Yerusalem. Diceritakan kepada Herodes. Dia dapat lagi. Mengapa sampai nyasar? Mengapa bintang itu tiba-tiba hilang? Supaya dia nyampe di Yerusalem. Supaya dia menceritakan kepada Herodes. Karena Herodes tidak mengerti. Dia panggil namanya seluruh imam-imam. Bahkan kepala imam. Maupun ahli Taurat dipanggil. Karena dia raja saat itu di daerah Yerusalem. Kenapa? Ini orang Majus mau menyembah seorang raja yang lahir. Karena dia melihat bintang yang besar. Ini orang bukan sembarangan. Mereka langsung serempak membuka Alkitab. Mika pasal 5. Di Bethlehem. Saudara. Luar biasa. Mereka tahu. Mereka mendengar kesaksian tentang bintang. Mereka melihat orang Majus ini datang jauh-jauh mau menyembah kepada Mesias. Herodes pun terkejut memanggil karena melihat sesuatu yang benar ini. Ahli Taurat datang, semua imam-imam datang mendengar dan kemudian dia menceritakan. Semua dapat kasih anugerah. Namun keadilan tetap berjalan. Amin. Yaitu yang mau datang hanya orang Majus. Herodes tidak mau datang. Ahli Taurat yang tahu firman tidak datang. Saudara, para imam tidak juga datang. Apakah Tuhan itu tidak adil? Adil. Mereka mendapatkan kasih karunia semuanya. Saudara, tapi keadilan Allah tetap berjalan. Amin. Jadi hidup kita dari hari ini, saudara, kita bicara tentang kasih dan keadilan. Kita masuk di dalam anugerah. Semua itu karena anugerah atau kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian Allah. Karena kasihnya Allah, dia memberikan sesuatu. Namanya karunia. Makanya di dalam bahasa Indonesia anugerah. Kalau bahasa Inggris grace. Beda dengan love, kasih. Karena kasih, mari dia memberikan anugerahnya. Amin. Kita menerima. Karena sebut kasih karunia anugerah. Tapi apakah kita mengasihi Allah? Belum. Kita hanya cuma menerima. Karena kita belum memberi. Tapi orang Majus memberi dirinya menyembah. Herodes dan yang lain tidak memberi dirinya. Dia mendapatkan kasih karunia. Tapi dia tidak memberikan karena nggak punya kasih. Mungkin saudara saja untuk saudara mengerti tentang hal ini. Seorang ibu, orang tua, melahirkan anaknya. Maka dia mengasihi anaknya luar biasa. Dan kemudian saudara ada anugerah. Ulang tahun mamanya walaupun saudara susah, orang tuanya susah. Tetapi dia tahu ini anaknya ulang tahun. Dia kerja keras, lembur. Semua dia tidak makan, mungkin dia tabung. Dia kasihkan sesuatu yang diinginkan anaknya. Itu anugerah. Betul kan? Anaknya terima anugerah. Saya mau tanya, suatu hari orang tuanya sudah tua. Anaknya kaya luar biasa. Anaknya memberikan uang kepada orang tua. Terus kemudian memelihara orang tua. Apakah anak ini, saudara, memberikan kasih karunia-Nya kepada orang tua?
Dia harus balas budi. Tahu berterima kasih. Katakan amin dulu. Jadi jelas berbeda. Sebab itu hari ini kita harus tahu berterima kasih dan balas budi. Saudara, kalau kita hanya bicara seperti ini, saudara, kita akan melihat banyak hal. Talenta diberikan semua merata. Ada yang satu diberikan satu, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 5. Tuhan itu memberikan kasih karunia anugerah. Yang 5 kerja keras. Nggak ngomong Tuhan jahat, kenapa dikasih 5 ngembangkan 5. Dia tahu berterima kasih. Dia tahu balas budi. Dia tahu apa mengasihi. Dan dia tahu apa memberi. Yang 2 juga sama. Yang 1 kejam. Saudara, dapat kasih karunia. Padahal cuma 1, gak capek dia mestinya. Dia simpan. Tuhan ngomong hamba yang jahat. Mau saudara berkata karena gak adil Pak, 1, 2, 5. Tuhan juga memberi mina semua sama. Diberi mina semua sama. Perumpamaan yang lain. Ada yang mengembangkan banyak. Ada yang tidak mengembangkan. Yang tidak mengembangkan tetap dihukum. Hari ini kita harus belajar, saudara. Jangan sebagai orang Kristen, saudara yang selalu berkata, oh kasih karunia, semua kasih karunia. Kita menjadi orang Kristen kasih karunia. Saya menjadi pendeta kasih karunia. Saya bisa melayani adalah kasih karunia. Tetapi apakah selama saya jadi pendeta dan saya melayani, saya mengasihi Tuhan? Jikalau tidak, keadilan akan berjalan. Amin. Jadi saudara, kasih karunia itu berarti kita menerima. Kasih itu memberi. Kebanyakan gereja hanya cuma bicara kasih karunia. Karena gereja, saudara, cuma mau menerima. Dan gereja tidak bisa mengasihi Tuhan untuk memberi hidupnya kepada Tuhan. Dan memberikan hatinya kepada Tuhan. Ini satu pelajaran yang sederhana. Tapi yang sudah mulai saudara dijungkir balikkan. Sehingga sekarang Kristen menjadi orang yang dodok-dodok. Yang datang di gereja kasih karunia terus saudara. Yang tidak mau kerja, tidak mau apa. Sama dengan saudara Esau itu. Sebab itu kita lihat dulu firman Tuhan Matius pasal 2 ayat 7 sampai dengan 12. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada, Yesus. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena dimeningkatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Saudara, inilah kalau kita melihat dia, orang Majus ini mengasihi. Dia pertama mendapatkan kasih karunia, hikmat pengertian. Dia pergi. Ketika dia berjumpa dengan yang masih bayi, dia menyembah, dia memberi karena mengasihi. Amin. Saudara mendapatkan kasih karunia begitu besar dari Allah dan berlimpah-limpah. Apakah kita tidak bisa memberi sesuatu kepada Tuhan? Hati dan hidupmu kepada Tuhan. Sehingga kita melupakan kasih Tuhan itu. Sehingga kita mudah kecewa dan menjadi marah dan sebagainya. Visi itu diberikan kasih karunia.
Tetapi dia bekerja, dia memberi sesuatu. Itulah dia mengasihi kepada Tuhan. Amin. Karunia itu karunia roh, pemberian. Sudah diberi ya silakan, mau jahat silakan, aku beri. Tetapi buah roh itu bukan pemberian, proses. Makanya kasih karunia tidak ada bicara kasih. Tetapi buah roh diawali dengan kasih. Sebab itu hari ini mari kita merenungkan kembali kasih karunia Allah yang begitu besar kepada kita. Apakah kita tahu berterima kasih balas budi? Apakah kita melupakan kasih Tuhan? Apakah kita tidak mau mengasihi Tuhan kembali? Apakah kita mau duduk di gereja terus dan kita berkata Allah itu baik, mengasihi, kasih karunia terus? Ingat keadilan Allah. Ingat orang-orang Majus, ingat Herodes, para imam, ingat ahli Taurat. Semua mendapatkan hal yang sama. Janganlah menjadi orang Kristen, saudara, yang menjadi orang Kristen yang salah di hadapan Allah. Belajar memberi. Kalau kita menerima terus, suatu hari kita akan hilang. Tapi kalau kita memberi berbeda. Makanya firman Tuhan berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau kita ke gereja mengejar harta, disitulah hatimu. Tapi kalau kita berani memberi kepada Allah, disitulah hatimu kepada Allah. Katakan amin dulu. Saya dapat visi, saya merenung terus saudara. Saya tulis buku ada 5, ini masih ada 7 buku lagi. Visi terus mendapat. Oh, saya rasanya haus minta visi, minta ketemu Tuhan, minta Tuhan bicara terus rasanya haus. Kadang-kadang saya berkata begini, apa saya itu terlalu berkelebihan? Udah dikasih begitu banyak visi, perjumpaan, nubuatan semuanya. Kok masih kepingin terus? Kadang-kadang saya berpikir begitu, saudara. Tapi saya tetap ingin minta seperti itu. Dan saudara tahu, saya mendapatkan begitu banyak hal yang luar biasa. Tetapi saya harus melakukan banyak hal juga. Ketika Tuhan memberitahu kepada saya, perangi iblis, saudara tahu, saya keliling Indonesia 3 kali. Dengan biaya yang cukup banyak. Mengumpulkan pendeta KKR setiap kecamatan kabupaten. Sekali keliling Indonesia semuanya. Itu minimal 2 tahun sampai 3 tahun. Dan sampai kemarin pada tahun gereja buka masih tetap jalan. Karena apa saudara? Saya dapat kasih karunia begitu banyak. Saya harus belajar untuk memberi hidup saya juga kepada Tuhan. Amin. Sebab itu hari ini anugerah itu ada. Makanya kalau saudara pelajarin, kasih karuniaku berlimpah-limpah. Dan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Luar biasa enggak? Apa arti 2 kata itu saudara? Anugerah dan damai. Artinya di sini saudara. Kalau kita bicara tentang anugerah itu pemberian Allah. Dan damai sejahtera itu ada pada kita. Supaya kita melakukan untuk berdamai dengan orang. Amin. Kenapa kok gak digabung? Kasih karuniaku berlimpah-limpah. Saudara nanti lihat itu. Ketik aja keluar semuanya. Kok gak usah ngomong damai sejahtera? Kenapa? Kasih melimpah begitu banyak. Saudara mau memberi, tidak memberi terserah. Saudara mau ke gereja, tidak ke gereja terserah. Betul gak saudara? Seperti Herodes itu. Tetapi damai sejahtera juga ada pada kita. Sehingga saudara, kita harus berdamai juga dengan orang lain. Kita harus berdamai. Makanya Yesus disebut Raja Damai. Siapakah di antara kita hari ini yang suka permusuhan tadi tidak mau berdamai? Belajar untuk hidup dalam damai. Kasih karunia Allah mendamaikan kita dengan Allah melalui Yesus Kristus. Amin. Itu kasih Allah. Kita harus teruskan, kita harus bisa mengasihi juga. Dan berdamai dengan orang lain.
Kita lihat terus saudara, yaitu yang ketiga, tentang kasih agape. Bicara kasih agape itu kita kembali lagi merenungkan bahwa Allah adalah kasih. Itu sudah kasih semuanya. Kemudian karena Allah adalah kasih, kasihnya Allah kemudian turun kepada Yesus Kristus, diberikan kepada kita. Yesus mengasihi kita begitu luar biasa sampai mati di kayu salib. Sehingga kita ini lahir baru dari benih kasih itu. Amin. Orang dunia hamba dosa, penuh dengan dosa dan kutuk, kemudian ditebus oleh Yesus di kayu salib. Karena apa? Karena kasih Allah turun, kemudian kasih Yesus di kayu salib, sehingga kita, saudara, dilahirkan kembali jadi anak Allah, sahabat Allah, mempelai Allah, saudara. Ini dilahirkan kembali. Dari mana? Dari kasih. Berarti kita punya benih kasih. Halo? Sehingga hari ini, kalau kita Kristen yang sudah dewasa, hari ini pas adalah Sabtu. Mega Project Karakter Kristus 3 untuk hari Sabtu. Taat, kasih, dan berkorban. Taat, kasih, dan berkorban. Kita itu lahir dari kasih. Berarti ada benih kasih. Dulu kita lahir dari benih dosa. Sehingga kita cenderung berbuat dosa. Mulai kecil kita tidak mengerti dosa, kita bisa cakar mama, cakar anak adik kita atau kakak kita. Padahal belum mengerti dosa. Karena ada benih. Kemudian Yesus mati, kita ada benih kasih. Seharusnya saudara, kita nggak usah diajari, kita tahu untuk mengasihi. Sehingga ajaran kekristenan untuk orang dewasa rohani, bukan belajar mengasihi, tetapi memulai mengasihi. Belajar itu berarti sesuatu yang dari jauh kita pelajarin. Yang kita tidak tahu, yang kita nggak ngerti, kita nggak punya, kita belajar. Tapi kalau memulai itu berarti kita tahu. Sehingga bagi orang dewasa, kalau bagi Kristen umum belajar mengasihi silakan. Tetapi saudara lihat, bagi yang dewasa bukan belajar, mulailah mengasihi. Amin. Mulailah melangkah, anggap aja gitu. Bukan belajar melangkah karena sudah bisa melangkah. Makanya saudara, dikatakan hukum terutama dan yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu dan kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu. Kasih. Kalau gereja tidak bisa mengasihi Allah, hanya mengasihi diri sendiri, gereja tidak bisa mengasihi sesama. Kita belajar mengasihi nggak bisa, belajar nggak bisa, berarti kita tidak punya benih kasih. Kita masih benih dunia, kebencian, sakit hati, tidak bisa mengampuni. Tetapi kita bisa seharusnya Bapak Ibu. Kita harus sadar kita adalah berkat. Amin. Kalau berkat, mari kita berdamai karena kita berkat. Karena kita berkat, ayo kita mengampuni. Karena kita berkat, ayo kita mengasihi dan memulai mengasihi. Tidak ada yang lain, saudara. Makanya kita lihat dulu 1 Korintus 14 ayat 1. Ini ulang tahun plus Natal. Saya ingin saudara mulai kembali. 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih. Kenapa harus kejar? Karena kita punya kemampuan. Karena kita punya. Amin. Makanya saudara, kita tidak bisa main-main lagi. Siapapun Natal ini harus bisa mengampuni dan mengasihi Tuhan. Mengasihi. Kalau kita tidak bisa mengasihi, kita harus menangis kepada Tuhan. 1 Korintus 16 kita lihat ayat yang ke-22.
Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia Maranatha. Luar biasa. Kita orang yang diberkati Tuhan. Saya pribadi berkat, bukan bicara dunia, adalah berkat itu sendiri. Kita ada pelajaran your life is a blessing. Ya, your character is your future. Itu pelajaran 8 tahun lampau, 9 tahun lampau. Your word is your faith. Apa yang katakan adalah imanmu. Your thought, apa yang kamu pikirkan. Your thought is your prayer. Apa yang kamu pikirkan itulah doamu. Apa yang kamu katakan adalah imanmu. Kebiasaanmu itu membangun masa depan. Karaktermu akan menjadikan masa depan. Hidupmu adalah berkat itu sendiri. Amin. Kita harus kemana-mana harus menjadi berkat, saudara. Kita tidak boleh tidak. Kita lihat Yohanes 15 ayat 9 dan 10, ayat yang terakhir. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Itu kenapa harus tinggal? Karena sudah ada, sudah di dalam. Katakan amin dulu. Kata tinggal itu bukan masuklah, tapi tinggallah. Berarti kita sudah ada di dalam. Tinggallah dalam kasihku. Terus jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Mengikuti perintah Tuhan. Amin. Jadi inilah saudara, sedikit saya tutup dengan sebuah kisah. Di mulut kita ada 2 penghuni. Gigi dan lidah. Seandainya 2 penghuni ini bisa berbicara, dia bertengkar terus. Ketika mulai makan, gigi menggigit. Dikirim ke lidah. Lidah berkata, masih keras, tolong dikunyah lagi. Gigit lagi. Sudah dimasukkan lagi. Kok ada durinya, salah kembali. Gigit lagi saudara. Ini kalau bisa bersuara, gigi itu marah. Kok cerewet banget kamu? Kan kamu cuma tinggal nelan, nanti perut yang menghancurkan. Lidah gak mau, kasar, balik. Kadang-kadang kalau saudara lihat itu, kalau kita makan jagung, habis 2. Rasanya rahang sakit semua. Capek. Begitu mau masuk, tetap gak mau diterima sama lidah. Padahal udah capek gigi. Aduh, telan gak mau, telan gak mau, saudara. Saking saudara kadang-kadang sampai gigi itu jengkel. Sudah ngomong cerewet bener kamu lidah ya. Kadang-kadang lidahnya digigit sampai keluar darah. Saking marahnya gigi. Tetapi setelah selesai makan, lidah mijeti gigi. Diblek-blek. Padahal sudah digigit keluar darah. Diomongin cerewet macam-macam. Sudah kamu capek, saya pijeti deh. Sudah bersih-bersih semuanya. Kadang-kadang lihat gini, ada yang gitu. Kamu tenang saja, saya perintahkan tangan untuk mengambilnya. Betul nggak saudara? Gigi jadi dimanjain. Tapi yang terakhir, saudara perhatikan. Ketika usia 70 sampai 80 tahun. Lidah itu berkurang atau gigi yang hilang? Lidah berkurang atau gigi yang berkurang? Gigi, kenapa? Tidak mungkin kekerasan bisa mengalahkan kelembutan. Kelembutan akan selalu mengalahkan kekerasan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Memang kerap kali orang yang penuh kasih itu digigit, difitnah, dilukai. Tapi dia tetap membalut dengan doanya. Saudara, terus membalut, mengampuni. Tapi satu hari, yang keras akan hilang. Sebab itu firman Tuhan berkata, kasih tidak berkesudahan. Pengetahuan terbatas akan lenyap. Nubuatan akan berhenti, bahasa roh akan lenyap. Tetapi kasih tidak berkesudahan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa.
Biar hari ini saudara, kita mau merenung kembali. Jangan sampai melupakan kasih Tuhan. Kasih yang tak terlupakan temanya. Taruh. Bukan jangan melupakan. Kasih yang tak terlupakan. Artinya tidak mungkin aku lupa. Karena kasih mengandung keadilan. Dan kasih memberikan juga anugerahnya. Namun apakah kembali kita punya kasih itu sendiri? Padahal kita dilahirkan dari benih kasih. Jangan keluar dari kasih. Kata Tuhan, tinggallah di dalam kasih-Ku. Pada hari ini saudara, kita bukan belajar lagi mengasihi, mengampuni, melayani. Tapi kita memulainya. Kita dapat anugerah untuk melayani. Menjadi orang Kristen. Dan sebagainya. Namun ingat, keadilan. Apakah kita memberi sesuatu kepada Tuhan? Apakah kita seperti ahli Taurat, para imam orang Herodes yang tahu visi tentang firman Allah, tahu segala sesuatu, tapi dia tidak pernah mau datang dan mengasihinya atau memberi sesuatu. Biar hari ini kita belajar daripada orang Majus. Dia dapatkan talenta, dapatkan mina. Dia mendapatkan petunjuk bintang. Dia datang, dia memberikan emas, mur, dan kemenyan. Tanda berterima kasih, tanda balas budi. Tanda kasih itu memberi, anugerah itu menerima. Janganlah jadi orang Kristen yang selalu ingin menerima, tapi jadilah orang Kristen yang tahu memberi. Engkau memberkati umatmu di tempat ini. Engkau menyucikan, menguduskan semuanya. Biar mulai hari ini kami boleh naik semakin tinggi dan menjadi serupa dengan Tuhan. Engkau memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Biar hari ini saudara, kita diperlengkapi dengan hal yang sederhana. Biar saudara, iman kita menjadikan Kristus diam di dalam hati kita. Biar supaya kita ini bertumbuh dan berakar di dalam Dia. Dengan limpah ucapan syukur. Orang yang beriman itu pasti berakar. Pasti bertumbuh dan berbuah. Pasti punya manfaat. Jangan sampai menjadi orang yang tidak berakar seperti tanaman palsu. Yang kelihatannya segar terus. Tidak pernah bertumbuh, tidak pernah berbuah, segar terus. Tapi tidak pernah memberikan oksigen dan sebagainya kehidupan. Sebab itu saudara, orang beriman itu harus punya berkarakter. Karakter setia, rendah hati, sabar, tenang, kuasai diri. Jangan emosi, jangan iri. Coba lihat saudara, begitu banyak contoh. Orang yang ada di atas yang mengejar karir selama puluhan tahun. Di atas baru ngejar berapa tahun. Hancur, lebur semuanya. Karena karakternya tidak ada. Tuhan memberi kepada kita karunia-karunia yang hebat. Tapi karakter kita tidak pernah bertumbuh. Sebab itu karunia akan menghancurkan kita juga. Karena karakter kita tidak kuat menampung hal seperti itu. Biar hari ini juga saudara, kemenanganmu jangan digagalkan oleh orang lain. Engkau lebih dari menang, engkau sudah di gereja. Jangan mundur karena apapun juga. Orang mundur pasti punya alasan. Alasannya kecewa, sakit hati. Mungkin dia benar, mungkin dia salah. Tapi yang pasti dia yang rugi. Kemenangannya telah digagalkan oleh dirinya sendiri dan orang lain. Sebab itu hari ini, kuatkanlah hatimu. Pelajari pelajaran ini. Kita berdoa dulu. Kau memberkati roti dan anggur menjadi tubuh dan darahmu. Kau sucikan setiap kami untuk layak masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami serahkan segala persoalan kami, masalah kami di dalam tangan Tuhan.
Kami mulai hari ini Tuhan, kami ingin menyatu dengan Tuhan. Berpikiran dengan pikiran Tuhan, berperasaan-perasaan Tuhan. Karena hati kami dilimpahi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar setiap orang layak menerima ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara akan dilayani. Berjalan dan kumur dalam sesat, kasih berselimutkan darah kudus, karena jiwa yang terhilang diingatnya dalam ratapan di Getsemani berdarah. Kasih setiamu Tuhan, mulia pengorbananmu Tuhan, darahmu tercurah di Kalvari. Bukti cintamu terbesar bagiku. Berjalan bergumul dalam sesat, kasih berselimutkan darah kudus, karena jiwa yang terhilang diingatnya dalam ratapan Getsemani berdarah. Kasih setiamu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Pengorbananmu Tuhan, kamu tercurah di Kalvari. Bukti cintamu terbesar bagiku. Angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Ini waktunya sudah sangat-sangat singkat sekali. Kalau kita tidak memulai sekarang untuk mengubah, kita akan terlambat. Kesempatan besar akan terlewatkan. Kita akan menyanyiakan 2 jam ibadah kita hanya karena perasaan suka-suka kita, bukan satu bentuk tanggung jawab mencari Tuhan. Dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimertakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Biar pujian memujikan pujian, sementara yang lain boleh menyembah kepada Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Karyamu Tuhan. Glory, syukur, syukur. Glory, syukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Mari angkat Terima tangan, kasih. ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Buat Engkau apapun yang Kau buat, karyamu, kasih-Mu mendebus hidup kami, mendebus dosa kami. Terima kasih, terima kasih. Glory, haleluya, haleluya. Kasih. Basuhlah hati kami Tuhan dengan firman-Mu, supaya hati ini penuh dengan firman Tuhan, sehingga hati ini menjadi rumah Tuhan dan Kau tinggal di dalamnya. Biar iman kami hanya tertuju Engkau Tuhan sebagai sumber kehidupan, sumber berkat, itu diam di dalam hati kami. Sehingga iman kami tidak kami pakai untuk menjadikan dunia diam di dalam hati kami. Buat kami sadar 2 jam ibadah adalah mencari dan mempersembahkan waktu dan hidup kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan mereka, rumah tangga, kesehatan, iman, rohani mereka sampai kepada anak cucu mereka. Biarlah kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu menyertainya. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Kalau Tuhan memberkati, tidak satu pun yang bisa menahannya. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada satu pun yang bisa menutupnya. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji. Menjadi kikir, sombong, lupa dan sebagainya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit naik surga, menyediakan rumah akan datang menjemput dan menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami.
Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati.